I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come, bring it down, hold fast, hold down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fahira dengan NIM 02110030. Di sini saya akan membahas materi terkait dengan ruang lingkup pelayanan publik. Baiklah, saya akan memasuki materi pertama terkait dengan ruang lingkup pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pelayanan publik. Menurut Rashid, pada hakikatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat. Ia tidaklah bertugas untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga harus melayani masyarakat, serta mengembangkan kemampuan masyarakat agar berpikir kreativitas sehingga mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pelayanan publik dapat diartikan sebagai orang yang memberi pelayanan terhadap orang atau masyarakat yang punya kepentingan terhadap organisasi dan sesuai dengan tata cara yang diterapkan. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur oleh perundang-undangan. Bisa dicontohkan dalam ruang lingkup pelayanan publik seperti pengajaran, tempat tinggal, pendidikan, dan sumber daya alam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama kita terkait dengan standar pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan 7 standar pelayanan publik. Yang pertama adalah prosedur pelayanan. Adalah sebuah tujuan dari prosedur pelayanan untuk memastikan konsistensitas. Yang pertama adalah prosedur pelayanan. Merupakan tujuan dari prosedur pelayanan untuk memastikan kualitas dan efisiensi dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Contohnya seperti mengidentifikasi pemerintahan dan kebutuhan pelanggan dengan baik, yang bisa dilakukan melalui interaksi langsung, formulir, pemesanan, atau melalui saluran komunikasi yang lain seperti sosial media, telepon, atau email. Yang kedua adalah waktu pelayanan. Adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau pelayanan yang dapat mencerminkan durasi yang diperlukan dari awal hingga akhir proses atau kegiatan tertentu. Waktu penyelesaian dapat diukur dalam berbagai satuan, yaitu menit, jam, waktu, bulan, atau hari, tergantung pada konteksnya masing-masing. Yang ketiga adalah produk pelayanan. Produk pelayanan merujuk pada jenis produk yang dihasilkan dalam konteks layanan. Contohnya pada kesehatan medis. Pada pelayanan kesehatan seperti perawatan medis, konsultasi dokter, pemeriksaan kesehatan, atau layanan rumah sakit. Yang keempat adalah biaya pelayanan. Biaya pelayanan adalah biaya yang terkait dengan penyediaan suatu layanan kepada pelanggan yang mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan operasi pelayanan dan memenuhi kebutuhan pelanggaran. Berikut ada beberapa contoh biaya pelayanan yang umum yang sering kali kita dengarkan. Yang pertama ada biaya personel, mencakup gaji, tunjangan, bonus, dan manfaat lainnya. Yang kedua adalah biaya pelatihan, mencakup pelatihan awal, pelatihan lanjutan, atau pengembangan karyawan. Yang ketiga ada biaya bahan dan peralatan, mencakup bahan makanan dan minuman, peralatan dapur, dan perlengkapan kamar. Yang kelima terkait dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam pelayanan publik merujuk pada infrastruktur fisik dari pelayanan publik tersebut dan fasilitas yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Sarana dan prasarana ini meliputi berbagai jenis bangunan, peralatan, sistem, dan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Yang terakhir adalah kompetensi petugas pemberi layanan. Berikut adalah beberapa kompetensi yang penting untuk petugas pemberi layanan. Yang pertama adalah pengetahuan produk atau layanan, di mana petugas pemberi layanan harus memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap produk yang akan ditawarkan. Yang kedua adalah keterampilan komunikasi. Yang dapat kita tahu bahwa keterampilan komunikasi itu sangat penting karena dapat membangun kegiatan positif pada pelanggan. Yang ketiga adalah empati. Petugas pemberi layanan harus mampu memahami perasaan dan merespon dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat adalah keterampilan problem solving. Adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh pelanggan serta menemukan solusi, serta harus berpikir kreatif, mencari informasi relevan, dan menawarkan solusi yang memuaskan.
Yang kelima adalah keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu yang baik sangat penting. Mereka harus mampu mengatur prioritas, bekerja secara efisien, dan menghormati waktu pelanggan. Baiklah, saya akan masuk materi kedua terkait dengan cara mengukur kualitas pelayanan. Yang pertama adalah mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Yang kedua adalah melakukan evaluasi perusahaan. Yang ketiga, memperbaiki pelayanan perusahaan. Baiklah, pada materi ketiga saya akan bahas kode etik pelayanan. Yang pertama ada kedisiplinan, yang kedua adalah akuntabel, yang ketiga adalah menolak setiap bentuk suap atau gratifikasi, yang keempat adalah transparan, yang kelima adalah sopan dan rahma, yang keenam adalah adil, netral, dan kepentingan politik dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang ketujuh adalah profesional. Baiklah, saya akan membahas kasus tentang contoh pelayanan yang baik pada pelayanan publik. Pada video yang diunggah pada akun TikTok ini, di sini kita bisa lihat contoh dari pelayanan publik yang baik. Perempuan pada video ini sedang mengurus JHT pada BPJS. Perempuan ini berkata bahwa dia mau menangis ketika diberi pelayanan publik yang bagus pada BPJS tersebut. Dari awal masuk, perempuan ini sudah disambut dengan ramah oleh security sampai urusan perempuan ini selesai. Bahkan wanita ini tidak diberi kesempatan bekerja sendiri, walaupun hal kecil yang sebenarnya bisa saya kerjakan sendiri. Bahwa pada kasus kali ini yang saya ceritakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pelayanan yang baik akan mencerminkan sebuah pelayanan pada perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus pelayanan buruk pada pelayanan publik. Pada kasus kali ini yang diunggah di akun TikTok, lelaki ini bercerita bahwa ia sangat malas datang ke puskesmas karena ketika datang ke puskesmas bikin ia nggak nyaman oleh servis yang diberikan beberapa oknum. Pada kasus kali ini mas-masnya mengantar bapaknya karena bapaknya sedang sakit. Selesai konsultasi terkait penyakit bapak tersebut, setelah itu berlanjut pada pengambilan obat. And you know lah, keadaan puskesmas sangat padat, apalagi pada jam pagi. Banyaknya suster yang teriak-teriak, sehingga ketika giliran antrian masnya dipanggil, ia tidak bisa cepat respon karena terlalu berisik ketika pengambilan obat tersebut, sehingga susternya ketus karena terlalu lama sehingga penjelasan obatnya kurang detail. Pada kasus ini bisa disimpulkan pelayanan yang baik juga bisa terkait dari kenyamanan. Kesimpulannya, dalam perundang-undangan disebutkan bahwa pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif, yaitu pendidikan, pengajaran, komunikasi dan informasi, sumber daya alam, dan lain-lain. Pelayanan publik ini mengatur dan pengeluaran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.